Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberi kita kesehatan, keislaman, keimanan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salat berangkaikan salam, berbuahkan syafaat. Marilah kita panjatkan, marilah kita junjung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada khatib diri sendiri dan untuk sidang salat Jumat pada hari ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dimanapun kita berada. Di antara cara yang baik dalam memanfaatkan nikmat dari Allah ini adalah dengan menggunakannya dengan hal-hal yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, berupa menjalankan semua perintah dari Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman, tentram dalam hidup bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Selain keutamaan orang-orang beriman, dalam akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, yang juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki posisi sama dengan orang yang beriman. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Terlebih ilmu agama yang menjadi kunci segala kebaikan wajib kita pelajari untuk menyempurnakan agama dan amal ibadah kita. Dalam sebuah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ada sebuah kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke sebuah masjid dan hampir sampai ke masjid tersebut, Rasulullah melihat sosok syaitan yang berdiri di pintu masjid tersebut. Kemudian Rasulullah menghampiri syaitan tersebut dan bertanya, "Ya syaitan, mengapain engkau berdiri di pintu masjid ini? Mondar-mandir seperti orang yang kebingungan." Kemudian syaitan tersebut menjawab, "Iya ya Rasulullah, saya sedang bingung ya Rasulullah. Saya ingin masuk ke masjid ini, saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat tersebut ya Rasulullah.
Akan tetapi saya takut kepada orang yang tidur itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bingung terhadap jawaban dari setan tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Ya setan, kenapa engkau lebih takut kepada orang yang tidur itu ya setan? Sedangkan orang yang sholat itu sedang beribadah kepada Allah." Kemudian setan tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa orang yang sedang sholat tersebut, ia tidak mempunyai ilmu ya Rasulullah. Akan tetapi orang yang sedang tidur itu ia mempunyai ilmu. Saya takut orang yang sedang tidur itu bangun dan membaguskan sholat orang yang sedang sholat itu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah terkagum mendengar jawaban dari setan tersebut. Dan dapat kita simpulkan bahwa tidurnya orang yang berilmu lebih baik dari 1000-nya orang yang beribadah akan tetapi tidak mempunyai ilmu. Selanjutnya, syarat seseorang dalam menuntut ilmu itu adalah harus menempuh waktu yang lama, tidak instan, tidak seperti simsalabim, tidak tiba-tiba alim dengan belajar hanya dalam waktu yang singkat. Sesuai kata bijak bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus dilakukan seseorang dari lahir ke dunia hingga sampai meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dari hal-hal yang sudah khotib sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, sekaligus ibadah yang harus dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi. Tidak gampang usaha dalam mencari ilmu, namun tidak boleh pula patah semangat untuk mendapatkannya. Imam Syafi'i berpesan kepada kita, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim, wa a'lamu anna Allah amarakum bi amri azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة